Nah, lihatlah sistem saluran kemih yang terdiri dari ginjal, urete, kandung kemih, dan uretra. Ginjal adalah dua kacang organ berbentuk yang terletak di punggung bawah, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Ginjal dapat dianggap sebagai pembersih darah. Peran utamanya adalah menyaring dan membersihkan darah dengan membuang limbah. Ginjal juga mengontrol jumlah air dan bahan kimia dalam tubuh Anda. Proses penyaringan darah inilah yang menghasilkan urin dan penting untuk menyaring darah kita agar dapat hidup. Ureter adalah dua saluran kecil yang menghubungkan masing-masing ginjal kita ke kandung kemih. Kandung kemih terletak di punggul dan terdiri dari otak. Peranannya adalah untuk mengumpulkan dan mengosongkan urin. Terdapat katup satu arah di dalam ureter yang membantu mencegah urin. Mengatur kembali ke ginjal ketika kandung kemih mengumpulkan cukup urin. Ia mengirimkan pesan ke otak yang memberi tahukan bahwa Anda perlu membuang air kecil atau mengosongkan kantung kemih. Saat Anda siap mengosongkan kantung kemih, urin keluar dari tubuh melalui lubang yang disebut uretra. Uretra dikendalikan oleh otot yang bekerja dengan kandung kemih untuk mencegah kebocoran urin. Ketika tiba waktunya untuk buang air kecil, otak mengirimkan pesan ke kantung kemih untuk otot tersebut untuk rileks dan membiarkan urin keluar. Pada telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian terluar terdiri dari pinna yang berfungsi sebagai pelindung bagian dalam telinga yang halus, dan meatus auditorius externa, saluran telinga yang mengumpulkan suara dan mengarahkannya ke gendang telinga. Nah, bentuk pinna juga membantu mendeteksi dari mana suara berasal pada bidang vertikal. Artinya, dari atas atau bawah telinga tengah adalah rongga berisi udara yang terletak di daerah temporal. Tengkorak terdiri dari gendang telinga atau membran timpani, tulang-tulang pendengaran dan saluran eustachius. Membran timpani membentuk cekung dengan luas antara 60 hingga 90 mm dan ketebalan rata-rata hanya 7/100 mm, dan ia juga memiliki suplai darah yang sangat kaya. Gelombang udara memasuki saluran telinga dan mengenai membran timpani sehingga membran timpani bergerak. Semakin keras suaranya, semakin banyak membran yang bergerak. Telinga tengah juga mengandung 3 tulang kecil yang disebut tulang pendengaran. Ini terhubung dalam rantai di telinga tengah dari membran timpani hingga pintu masuk koklea disebut jendela oval. Tulang-tulang pendengaran disebut malleus, inclus, dan stapes. Pegangan malleus melekat pada membran timpani dan dasar stapes terletak longgar di jendela oval koklea, ditahan oleh ligamen anular. Membran timpani bergetar sebagai respon terhadap suara. Gendang telinga menggerakkan malleus yang pada gilirannya menggerakkan inclus dan stapes yang alas kakinya bergerak masuk dan keluar dari jendela oval dan mentransfer energi ke cairan endolimfe di koklea. Tulang bagian dalam mempunyai 2 bagian yang berbeda, bagian vestibular yang berkaitan dengan keseimbangan dan bagian pendengaran yang berkaitan dengan pendengaran. Bagian vestibular terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran. Setiap saluran mempunyai pembengkakan di salah satu ujungnya. Ampula ada 2 kantung membran, antrikulus dan sakula. Ini berisi cairan dan sel-sel
sensorik yang bergerak sebagai respon terhadap gerakan dan perjalanan kepala untuk menunjukkan status tubuh. Berpaduan kompleks antara proses fisik, kimia, dan mekanisme ini terjadi hampir seketika dan menciptakan persepsi kita terhadap suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari.